Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Kita akan mulai persiapan kita pada malam hari ini. Disclaimer atau pemberitahuan di awal, jumlah lebih sedikit. Kenapa anak kateknya nggak ada? Jawabannya adalah karena pada minggu ketiga dan minggu keempat mereka sudah mengakhiri magangnya. Jadi mereka tidak diwajibkan lagi untuk mengikuti persiapan dan untuk kedepannya kita akan coba follow up bagaimana komitmen pelayanannya. Beberapa sudah kita catat, nanti kita akan lihat mereka bagaimana kedepannya gitu. Nah, mengawali persiapan ini rekan-rekan, oh ya juga kenapa mereka nggak masuk karena minggu ketiga tanggal 21 mereka sudah di CD juga gitu. Jadi mungkin kalau ada rekan-rekan yang tidak bertugas off pada tanggal itu bisa join gitu ya di kebaktian umum 2. Oke, mengawali persiapan kita rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulainya dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di minggu ketiga dan keempat bulan Juli ini. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan kami dari awal hingga selesainya. Dan kami serahkan jalannya persiapan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan semua, sebagaimana yang telah dimandatkan sebelumnya bahwa kita sudah memulai TB2. Jadi bacaannya semua scanan karena sampai hari ini saya belum menemukan TB2 yang tersedia beredar di internet secara free gitu ya, free to use. Masih hanya dalam versi cetak. Dan untuk di bulan Juli ini tanggal 21 dan juga tanggal 28 kita mulai dari tanggal 21 dengan tema Aku Belajar Bersabar dari Kejadian 21 ayatnya yang pertama hingga ke-7. Saya minta bantuan satu orang rekan yang mungkin bisa bantu kita untuk baca Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Silakan siapa yang mau baca, satu orang cukup. Joya. Ada yang bersedia? Ya, Pak. Silakan, Bu Rahayu. Sarah melahirkan anak. Sarah melahirkan Ishak. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, anak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunatkan Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarkannya akan tertawa karena aku. Ia berkata pula, siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, ternyata aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya di masa tuanya. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih Bu Rahayu. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat Kejadian 21 ini berkisah soal kelahiran Ishak, begitu ya. Kalau kita lihat ini merupakan pemenuhan janji Allah kepada Abraham dan Sarah. Ya. Karena apa? Karena dalam prosesnya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita ingat ada kisah di mana sebelum Ishak lahir, ada anak Abraham yang lahir, tetapi bukan dari Sarah, yang dinamakan Ismail, gitu ya, Ismail. Itu merupakan dampak dari ketidaksabaran Sarah di dalam menunggu janji Tuhan. Padahal kalau kita melihat di bagian-bagian sebelumnya, di Kejadian 17, Kejadian 18, Allah selalu berkata kepada Ishak dan Sarah bahwa Abraham dan Sarah bahwa kelak mereka akan memiliki keturunan. Namun di dalam perjalanannya Sarah tidak sabar, akhirnya Sarah menyuruh Abraham untuk membuat keturunan bersama dengan Hagar, hambanya, begitu ya. Nah, dalam bagian ini kalau kita lihat ini adalah proses pemenuhan janji Allah kepada Abraham dan Sarah yang tidak mudah.
Karena apa? Karena mereka harus melalui yang namanya masa penantian. Dan ketika penantian itu tercapai, maka yang terjadi adalah mereka semua tertawa. Karena apa? Kalau kita lihat di usia tuanya, Sarah sudah tidak mungkin lagi memiliki keturunan. Sarah sudah tidak mungkin memiliki anak. Abraham pun sudah sangat tua. Jadi kalau kita lihat ada proses yang tidak sebentar di mana Tuhan menggenapi janji kepada Abraham. Dan di dalam masa penantian itu tidak selamanya menyenangkan. 1-2 hari oke, masih fine, masih menyenangkan. Tetapi ketika sudah berlangsung lama, berkali-kali diulang, itu akan menjadi sesuatu yang membosankan. Makanya di dalam bagian ini, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-6, Sarah mengatakan, Allah telah membuat aku tertawa. Kenapa Allah membuat Sarah tertawa? Karena para penafsir meyakini ini adalah sebuah hal yang tidak mungkin. Sebuah hal yang impossible di dalam zaman sekarang. Makanya ketika Allah menyatakan janjinya, Sarah itu tertawa bukan hanya tertawa karena dia melihat sebagai, masa sih, nggak mungkin. Tetapi di situ ada tertawa haru namanya. Karena Allah menggenapi apa yang ia janjikan setelah sekian lama. Dari materi ini rekan-rekan, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Satu hal yang mau kita ajarkan rekan-rekan adalah poin tentang kesabaran. Bahwa tidak mudah menunggu pemenuhan janji Allah. Tidak sebentar, tapi juga tidak terlalu lama. Kadang di dalam masa menanti janji Allah, kita tergoyahkan oleh keraguan kita pribadi. Nah, melalui kisah Abraham, kita mau mengingatkan kepada anak-anak bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Tetapi bukan waktu kita, hanya di dalam waktunya Allah. Oleh karena itu, sebagai umat yang hidup pada masa kini, kita mau mengajak anak-anak untuk sabar. Untuk sabar, dan tidak hanya sabar, tapi apa? Setia di dalam menanti janji Tuhan. Lewat apa? Lewat usaha kita untuk terus mengembangkan diri. Untuk terus mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan sambil kita menunggu pemenuhan janji Tuhan itu. Nah, maka dari itu, ayat hafalannya untuk semua kelas diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16a. Yang dikatakan bahwa kami telah mengetahui dan percaya akan kasih Tuhan bagi kami. Ini materi minggu ketiga. Ada pertanyaan rekan-rekan atau tanggapan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Pak, kalau di kelas kecil ini prolognya memperlihatkan snack. Memperlihatkan doang, Cik. Ya, nanti dibuka kata ibu guru, tapi sampai selesai sekolah minggu gitu. Nah, bagus, Cik. Bagus. Bagus. Setuju saya. Suruh puasa-puasa dan lapar-lapar dah lu. Nggak boleh makan di dalam. Boleh, Cik? Ada lagi rekan-rekan? Oke, kalau nggak ada, untuk kayak hafalannya diulang lagi tadi untuk semua kelas. 1 Yohanes 4 ayat 16a. Ya. Dan untuk aktivitasnya, rekan-rekan, ya aktivitasnya kok nggak. Nih, untuk kelas Mancing, Pak, mancing. mancing bisa, Cik, di Susah, Pak. ya, ya udahlah, mancing lah, sekali-kali lah. Kelas Daniel sampai Daud ya, mancing kardus. Memungkinkan nggak kira-kira? Kelas Daud dan Esther juga. Kalau kolam-kolamnya pakai baskom aja, kayaknya baskom bisa minjem lah, di beberapa di gereja ada. Sip, oke Kak, siap. Berarti untuk kelas Daniel sampai Daud ini ya, main mancing-mancingan gitu ya. Nah, untuk yang kelas apa, tenang betul. Ya, untuk kelas yang lebih besar, kelas yang Yeskiel dan Yeskiel sampai Musa, maka ini
puzzle salib gitu ya. Langkah-langkahnya ada di sini semua. Supaya apa? Supaya kita ajarin mereka belajar sabar dalam menyusun puzzle. Permainan puzzle itu ternyata rekan-rekan sih baru baca, itu bukan hanya permainan yang untuk sinkronisasi pemikiran aja, potongan ini harus ke sini nih, ternyata enggak, itu melatih kesabaran, walaupun potongannya sama ternyata enggak di situ harusnya letaknya. Jadi kita mau ngajarin anak-anak kita yang sekarang gampang tersulut ini untuk lebih sabar dalam kehidupan kesehariannya lewat gambar puzzle gitu. Oke rekan-rekan, aktivitasnya untuk yang lagu-lagunya bisa dilihat di sini. Tema kita adalah aku belajar bersabar gitu ya. Ini ada buah roh, percaya saja, belajar peduli saat, itulah pokoknya anak Tuhan panjang sabar gitu-gitu. Anak monyet itu atas depannya. Hah? Kenapa sih? Ini yang panjang sabar, anak monyet depannya, anak monyet di atas pohon, ada kan panjang sabar. Kayaknya Ada kan gitu ini. deh. Kayaknya gitu deh sih. Kayaknya gitu ya. Panjang tangan itu. Panjang sabar itu Itu anak anak Tuhan. Tuhan. Boleh, boleh. Oke, kita lanjut ke minggu depannya ya, rekan-rekan. Temanya adalah percaya seperti Abraham, Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Saya butuh bantuan 2 orang untuk membacakan ini. Orang pertama membacakan ayat 1 sampai dengan 7. Lalu orang kedua membacakan ayat 8 sampai 14. Silakan rekan-rekan yang bisa menolong. Ayat 1 sampai 7 dulu, Kejadian 22, silakan. Ya, saya Pak. Ya, makasih Bu Christine. 8 sampai 14. 8 sampai 14 satu orang. Ada satu orang yang bisa 8 sampai 14. Bu Christine tadi sudah ayat 1 sampai 7. Satu orang deui. Oh, oke, siap, Kak. Yang lain rekan-rekan, ada yang mau coba ayat 8 sampai 14? Ayat 8 sampai 14, ada yang berminat? Ya udah Pak, saya aja semuanya. Oh, semua Bu, yakin? Ya. Ya udah deh. Oke, silakan Bu Christine. Waduh, diborong nih. Edisi borong. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakar baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api.
Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Terima kasih Bu Christine. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita melihat kejadian 22 ini merupakan sebuah tes. Ya. Kenapa saya katakan tes? Karena ini adalah ujian yang Tuhan berikan. Ya, tentu Bapak Ibu Saudara-saudari bicara tentang mengorban, gak usah kita bicara sampai sejauh Abraham lah, mengorbankan Ishak, anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi itu. Kita mengorbankan mungkin bicara ya udah ini sedikit aja, gini memberi sedikit aja kadang buat kita jadi persoalan gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Di mana Tuhan menguji apakah Abraham setia. Dan dia menguji itu kalau ya namanya ujian Tuhan Bapak Ibu, kalau kita ujian mungkin masih bisa ya udahlah ya, kita coba cari yang gampang gimana, yang lebih simpel dan tidak menyulitkan. Tapi kalau Tuhan mengasih ujian, Bapak Ibu, ini boleh dibilang guru killer lah. Killer sekiller-killernya. Karena apa? Karena benar-benar sampai ke ulu hati begitu ujiannya. Anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Dengan tegas Tuhan itu minta bukan persembahan yang lain. Bukan persembahkanlah Ismail, bukan persembahkanlah yang lain, tetapi persembahkanlah Ishak. Nah, ini tentu menjadi sebuah ujian buat Abraham. Dan walaupun tidak dituliskan dalam Alkitab, tetapi yang pasti Abraham bergumul dengan sangat hebat. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini Abraham itu tidak menolak. Walaupun dia bertanya gitu ya, ada yang bertanya, dia tidak mengatakan saya ingin mengorbankan anak saya. Itu menjadi sebuah hal yang menunjukkan bahwa Abraham itu bergumul. Ini benar nggak sih Tuhan? Sampai dia membelah kayu, sampai dia 3 hari di sana, hari ketiga melayangkan pandangannya, gitu ya. Tetapi satu hal yang dilakukan oleh Abraham walaupun di dalam pergumulannya itu, dia tetap maju, dia tetap yakin kepada Tuhan, dia tetap percaya bahwa Allah tidak akan sampai hati mengizinkan Ishak untuk dikorbankan. Nah, karena keyakinan itu rekan-rekan terbukti ketika kita melihat bagian ayat 7 sampai dengan seterusnya. Khususnya di ayat 12. Ketika Tuhan berseru, jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya. Itu menjadi sebuah tanda bahwa Abraham lulus tes. Karena Tuhan itu mau lihat seberapa patuh Abraham terhadap firman-Nya. Karena biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari ketika diberikan apa yang sudah istilahnya sesuatu yang kita idam-idamkan, kita dapat biasanya agak menurun tuh semangat kita dalam mengikut Tuhan. Tapi kalau di dalam pergumulan yang hebat biasanya luar biasa tuh. Kita lebih dekat sama Tuhan dibanding yang lain. Tapi kalau ketika sudah sukacita melimpah, rasanya Tuhan itu jauh. Nah, di sini Tuhan mau ngetes apakah Abraham bertipe seperti itu atau tidak. Ternyata tidak. Abraham tetap percaya pada Tuhan. Walaupun dia sudah punya anak, sukacitanya besar, tetapi ketika Tuhan meminta korbankan anaknya itu, dia melakukannya sekalipun harus bergumul. Makanya Tuhan memberikan penggantinya yaitu seekor domba jantan. Pengganti agar anak itu tidak mati.
Dalam penafsiran modern ketika nanti Tuhan Yesus datang, ada sebuah kesamaan, yakni Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menggantikan kita yang harusnya dikorbankan itu untuk beroleh hidup, karena dialah yang mengorbankan dirinya. Nah, apa yang mau kita ajarkan dari hal ini kepada anak-anak? Rekan-rekan semua, kita mau mengajak anak-anak untuk mengikut Tuhan secara setia, percaya seperti Abraham. Karena apa? Kadang kita itu diuji, tidak hanya anak-anak tapi juga orang tua. Dan ujian dari Tuhan itu kadang walaupun dikatakan menegaskan iman, tetapi terkadang kita pun terlena untuk menyerah dalam ujian. Nah, oleh karena itu kita mau mengajak anak-anak untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan tidak ragu, serta taat dan setia kepada Tuhan, mengikutnya, melayaninya, bahkan menjadi berkat dalam hidup keseharian yang mencerminkan kemuliaan namanya. Oleh karena itu ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 26 ayat yang pertama bagian B. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Itu untuk bagian materi dan ayat hafalan. Ada yang mau ditanyakan atau mau diperjelas? Silakan rekan-rekan. Oke, kalau aman semua, maka kita masuk kepada aktivitas rekan-rekan. Aktivitasnya untuk yang kelas Daniel sampai dengan Daud membuat Patrick Star ini, buat bintang gitu ya, dengan diisi ini kan bahasa Inggris nih ya, bahasa Indonesia aja kita gitu ya. Kita belum sampai National Plus ya. Kita tulis gitu ya bahwa tiap sisi bintang apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Mainan, orang tua dan semuanya. Di tengah-tengahnya dituliskan apa yang kupercayakan pada Tuhan, yang kupercayakan pada Tuhan gitu ya. I trust God for gitu ya. Nah, ini untuk aktivitas kelas Daniel sampai Daud. Lalu untuk kelas Yehezkiel dan Musa, nah kita mau membuat ini ya, seperti yang tertera di sini. Ada pertanyaan rekan-rekan untuk aktivitas? Aman semua? Bisa dikerjakan di kelasnya? Oke, kalau ada respon berarti semuanya bisa dikondisikan dan dikerjakan di kelas. Untuk lagu-lagunya rekan-rekan bisa dilihat di sini. Ada 3 yang disarankan, ditambahin lagi boleh untuk lagu-lagu yang lain. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan tambahan lagi, maka persiapan kita selesai sampai di sini. Untuk berikutnya, yaitu persiapan minggu pertama dan kedua bulan Agustus, kita akan lakukan tanggal 27 Juli ya, rekan-rekan. 27 Juli kita akan Sabtu ya Pak? ya Ci? Kenapa? Hari Sabtu ya?
Sabtu, Ci, pastinya. Oke. 28 kan minggu, 7, 14, 21, 28. Enak nih, minggunya bulan Juli itu 7, 14, 21, 28. Jadi ketahuan. Oke, jam 7 malam, 19.00 at video conferencing location. Oke. Jadi kita persiapan lagi tanggal 27 ya rekan-rekan, dan juga untuk yang kelas PF kelas kelas Immanuel dan remaja itu tanggal 22 hari Senin jam 8. Yang kelas Immanuel dan yang PF remaja itu tanggal 22 hari Senin jam 8 malam. Oke rekan-rekan, kalau udah nggak ada lagi kita akan akhiri persiapan ini. Ada pengumuman tambahan? Nggak ada? Cimel? Tambahan? Atau Cihirin ada pengumuman? Aman ya? Oke. Oke, kalau udah nggak ada tambahan lagi, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh menyelesaikan persiapan kami, dan biarlah segala kekurangan kami Engkau sempurnakan, dan Engkau yang menuntun kami agar semakin memahami materi yang akan kami ajarkan kelak. Jika sebenarnya kami akan melanjutkan kehidupan kami, berkati ya Tuhan, jadikan hidup kami hanya berpadanan dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini. Amin. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat semua. berkati. Malam, Kak, malam. Aku langsung call lah ya.